Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati akramati fid darin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi qalatana Muhammad ibn al-Hasan ibn Tasnim al-Lataki, qalatana Muhammad ibn Abakrin, qala akhbarana Sawar Abu Hamzah, qalatana Amr ibn Su'aib an Abiyan jaddihi, qala telah berkata ia Sayyidina Abi Su'aib, ja'a rajulun mustasrihun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang hamba yang minta tolong, ia seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, telah datang seorang laki-laki yang minta tolong dia seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala jariyatun lahu, maka berkata ia seorang rajul, seorang laki-laki, bermula ini itu budak wanita milik seorang Said. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka bersabda, di ujung bukan kata awal, dia bagian kalimat akhir. Faqala jariyatun lahu ya Rasulullah. Faqala, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihaka malaka, celakalah kamu, apa bagimu? Qala, berkata ya rajul, seorang laki-laki, syarran, kejelekan, absari sayyidi jariyatan lahu, memandang ia seorang laki-laki kepada sayyidnya, seorang laki-laki akan budaknya milik sayyid. Faqala fajabba, kalau memandang basaro, ini absoro. Memperlihatkan ia seorang laki-laki kepada sayyidnya, seorang laki-laki, jariyatan lahu, akan seorang budak wanita miliknya sayyid. Faqala fajabba fadzakirahu, maka cemburu ia sayyid, lalu memotong ia sayyid akan zakarnya seorang laki-laki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alayya bir rajul, datangkanlah oleh kalian kepadaku dengan seorang laki-laki, dengan seorang sayyid laki-laki. Fatuliba, maka dicari akan sayyid, falamma yuqadar alaihi, maka tidak dimampukan di atasnya sayyid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab fa anta hurrun, pergilah kamu, maka kamu itu merdeka. Faqala ya Rasulullah, berkata oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, ala man nusrati, kepada kewajiban di atas siapa itu menolongku? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli mu'minin, kewajiban di atas setiap mukmin. Atau qala kulli muslimin, atau setiap orang muslim.
Qala Abu Dawud alladhi ataqah kana ismuhu Rahu ibnu Dinar. Orang merdeka ya orang adalah namanya tersebut itu Rawhun ibnu Dinar. Babu qatli bil qasama. Ketika seorang laki-laki, notabene di sini dia juga budak, berteriak minta tolong kepada Nabi Allah, ikut bunyinya belakang. Bismillah. Allah. Bismillah. Allah. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Allah. 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 Bismillah. Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Tambah lagi bunyi. Ada bunyi yang nggak enak di belakang. Kita ngomong dia ikut belakang. Bismillah. Bismillah. Allah. 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 Kami saya dah ini. Nama pengajian. Pengajian. Allah. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Karim. Tekan mic-nya. Ada di bawah sini pengajian. Ini. Bismillah. Allah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ketika seorang laki-laki, ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi, beliau adalah budak. Beliau minta tolong, berteriak-teriak. Beliau katakan, ini budak wanita milik si fulan ya Rasulullah.
Sehingga saking takutnya dia, informasi yang dia sampaikan itu gak lengkap. Apa kata dia? Ini budak wanita milik fulan ya Rasulullah. Apa informasi yang bisa dipahami di kalimat itu? Karena informasinya nggak lengkap, maka Nabi emosi. Waihat malak. Itu sebabnya kenapa sampai Nabi katakan waihat malak. Karena laporan dia itu nggak jelas. Hazihi jariyatun lahu ya Rasulullah. Sehingga ketika antum baca hadis ini susah untuk dipahami, sehingga sulit menemukan makna yang sesungguhnya. Karena memang yang melapornya saat itu juga tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena zakat sudah hilang. Nah, karena penderitaan yang dia derita hari itu menyebabkan ketakutan yang kuat, sehingga dia datang laporannya nggak jelas. Ya Rasulullah, ini budak wanita milik fulan. Apa urusannya? Apa urusannya sama kamu? Maka Nabi katakan, waihak malak, celaka kamu, apa sebetulnya? Syarran, sebuah pemandangan yang tidak baik. Seorang budak telah memandangkan, telah mempertontonkan kepada sayyidnya terhadap budak wanita milik sayyid. Artinya saya seorang laki-laki, budak si fulan telah membuat sebuah atraksi atau sebuah pemandangan yang membuat majikan saya marah. Akhirnya dia cemburu ke saya dan dia memotong zakat saya. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat setelah tahu informasinya, alaiya birrajul, hadirkan olehmu laki-laki tersebut, maksudnya sayyid, dicarilah laki itu kemana-mana, nggak bisa ditangkap. Dia sudah pergi ke luar negeri. Nah, maka Nabi katakan, pergilah kamu kepada majikannya, kepada budak laki-laki tersebut, kamu merdeka. Maka beliau katakan, ya Rasulullah, nanti kalau orang itu datang, siapa yang membela saya? Maka Nabi katakan, setiap mukmin berkewajiban membelamu. Riwayat yang lain, setiap muslim. Kata Imam Abu Dawud, orang yang merdeka tersebut, budak yang zakatnya hilang itu namanya Rauf ibnu Dinar. Sedangkan orang yang memotongnya namanya Zimba. Kata Imam Abu Dawud, Zimba ini itu bapaknya Rauf, yang dia adalah Maulal Abdi. Nah, Maulal Abdi majikan daripada budak tersebut. Nah, hadis Bismillahirrahmanirrahim. Babu qatli bil qasami. Bab tentang pembunuhan dengan bersumpah 50 kali. Naam. Wa bihi laqad Ubaidullah ibn Umar ibn Maisarah wa bihi laqad Muhammad ibn Ubaid al-Makna qala hadatsana Ahmad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar an Sahal ibn Abi Athma wa Rafi' ibn Khadij anna Muhayyisah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Sahal. Sesungguhnya Sayyidina Muhayyisah bin Mas'ud dan Sayyidina Abdullah bin Sahal intalaqa, pergi keduanya, kibala Khaybar, ke arah Khaybar. Fatafarraqa, maka berpisah keduanya, fil nakhli, di kebun kurma. Fakutila Abdullah bin Sahal, maka telah dibunuh akan Sayyidina Abdullah bin Sahal. Fatahamul Yahuda, maka mereka mencurigai akan Yahudi. Faja'a akhuhu, maka telah datang oleh saudaranya Sahal, Abdullah bin Sahal, yakni Abdurrahman ibnu Sahal, wa ibna ammihi Khaisah wa Muhaisah, dan dua putra laki-laki pamannya Abdullah bin Sahal itu,
yaitu Ufaisah dan Muhaisah. Fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakallama Abdurrahman, maka berbicaralah oleh Sayyidina Abdurrahman bin Sahal fi amri akhihi, pada urusan saudaranya Abdullah bin Sahal. Wa huwa asgharuhu, padahal ianya Abdurrahman itu yang paling kecil dari mereka saudara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubra al-kubra, yang paling besar, dahulukanlah oleh kalian akan yang paling besar. Atau qala liyabda'il akbar, dahulukanlah oleh kalian atau hendaklah mulai oleh yang besar. Fatakallama, maka berbicara keduanya fi amri sahibihima, pada urusan sahabat keduanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqsimu khamsun minkum, bersumpahlah oleh 50 orang di antara kalian, ala rajulin minhum, di atas seseorang dari mereka. Bersumpah 50 orang oleh 50 orang cuma bertiga. Bagaimana bisa bersumpah 50 orang? kali sumpah. Sumpahlah 50 kali sumpah di antara kalian di atas seseorang dari mereka. Fayudfa'u birummatihi, maka hendaklah diikat. Mana kalimat hendak? Bina majhul, bukan fi'il, enggak ada dalam kamarnya. Maka diikat akan talinya si pembunuh. Lalu mereka bertanya, amrun lam nashadhu, maka urusan tidak yang kami saksikan akan urusannya. Kaifa nahlifu, yang kami tidak menyaksikan akan urusannya, urusan. Kaifa nahlifu, bagaimana kami akan bersumpah? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatubari'ukum, maka membebaskan akan kalian oleh Yahudi bi'aiman khamsin, dengan sumpah 50 kali, minhum, di antara mereka. Qalu, berkata mereka saudara, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qaumun kuffarun, itu kaum yang kafir. Qala, bersabda Imam Rafi', berkata Imam Rafi', fawadahu, menebus akan Abdullah bin Sahal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kibalihi, dari pihaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sahal, berkata Imam Sahal perawi, dakhaltu, aku bapak Sahal, perawi belum bisa datang ke situ, belum lahir. Dakhaltu, aku telah masuk, marbadan lahu, akan tempat tahanan atau kandang bagi mereka. Pada suatu hari, farakaudatni, maka kepadaku, maka menendang akan aku oleh unta. Min tilka, dari demikian, ibli orakudatan birijai lihat, demikian unta-unta akan satu tendangan dengan kakinya unta. Qala Abu Dawud, rawahu Bishr ibnul Mufaddal
wa Malik an Yahya bin Sa'id qala fihi at-tahlifuna, kalian bersumpah 50 yaminan, akan 50 kali sumpah, wa tashikuna, dan kalian berhak akan darah dama sahibikum, akan darah saudara kalian, au qatilukum, atau membunuh ia akan kalian, qatilikum. Orang yang membunuh akan kalian. Walam yazkur bisyur idama, dan tidak menyebutkan akan bisyur daman, kata-kata bisyur daman. Walam yazkur bisrun daman, tidak menyebutkan oleh Imam Bishyar daman, akan darah. Waqala Abdah, dan berkata oleh Imam Abdah, an Yahya kama qala Hamad wa rawahu Ibnu Uyainah an Yahya fabada'a biqaulihi tubarri'ukum yahudu bi khamsin yaminan yahlifu. Bebaskanlah akan kalian, fi'il mudhari bukan fi'il amar. Bebaskan akan kalian oleh Yahudi dengan 50 kali sumpah. Walam yazkur istisqa, dan tidak menyebutkan tentang berhaknya Qasama ini diangkat dalam bab fikih, itu bersumpah 50 kali. Apabila seseorang berani bersumpah 50 kali, maka orang yang dituduh akan dieksekusi hukum mati. Syaratnya adalah kalau pada orang tersebut ada saksi bisu. Misalnya ketika kita buka rumah, di dalam rumah itu ada orang yang sudah terbantai, kemudian di tangan salah seorangnya ada pisau yang berlumuran dengan darah, maka secara adat kita akan tuduh dialah pembunuhnya. Mungkin saja dia pembantunya, mungkin saja dia menolongnya, menyelamatkan, mencabut pisau daripada perut orang tersebut. Mungkin ada orang musuh pisau, dia cabut pisau itu. Ketika dicabut pisau, yang kita tahu pisau di tangannya, pasti kita tuduh dia menusuk. Tapi dia bilang saya cuma mencabut, membantu. Kita bilang kamu yang membunuh. Nah, kasus yang seperti ini dibuktikan dengan 50 kali bersumpah. Kita yang menuduh akan bersumpah 50 kali, wallahi demi Allah dia membunuhnya, wallahi demi Allah dia membunuhnya, ditumpuk tasbih, wallahi demi Allah dia membunuhnya. Kalau kita berani bersumpah 50 kali, maka dia akan dihukum mati. Itu disebut dengan qasamah. Dasar hukumnya di mana? Sebuah kejadian, ada dua orang. Pertama namanya Muhayyisah bin Mas'ud, yang kedua Abdullah bin Sahal. Mas'ud sama Sahal ini beradik kakak. Mas'ud sama Sahal beradik kakak, sehingga Muhayyisah dan Abdullah itu sepupuan. Jadi Muhayyisah bin Mas'ud sama Abdullah bin Sahal ini berangkat ke Khaybar. Pada saat itu Khaybar sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka berpisahlah kedua-duanya di pohon kurma, di dalam kebun kurma. Datang berdua, cuman yang satu masuk ke kebun satu kurma, yang satunya lagi ke arah yang berbeda. Tak lama setelah itu ditemukanlah Abdullah bin Sahal ini dibunuh. Nah, kita datang ke tempat negeri taklukan, lalu ditemukan kaum muslimin membunuh. Logikanya siapa membunuh? Orang tempatan. Akhirnya mereka curigai Yahudi.
Fattahamul Yahud, mereka curigai Yahudi. Wajarlah Yahudi yang bunuh, karena negerinya ditaklukkan. Datanglah saudaranya Muhayyisah bin Mas'ud, datanglah saudaranya Abdullah bin Sahal yang bernama Abdurrahman bin Sahal bersama kedua pamannya, kedua putra pamannya, yaitu Huwayyisah dan Muhayyisah. Jadi Mas'ud sama Sahal ini memiliki metode pemberian nama anak yang mirip. Nah, Mas'ud itu memberi nama anaknya Muhayyisah dan Huwayyisah, sementara Sahal memberi anaknya Abdullah dan Abdurrahman. Yang meninggal adalah Abdullah. Kemudian mereka datang 3 orang, Muhayyisah, Huwayyisah dan Abdurrahman, jumpa Nabi SAW. Maka berbicaralah Abdurrahman tentang saudaranya Abdullah yang sudah meninggal, padahal dari 3 orang itu dia usia yang paling kecil. Maka Nabi bersabda, dahulukan yang besar ngomong. Nah, jangan yang kecil ngomong, yang dewasa. Adabnya begitu. Yang suruh anak-anak ngomong, tapi yang dewasa yang ngomong. Maka bicaralah 2 orang ini perihal sepupunya. Maka Nabi katakan, kalian harus bersumpah 50 kali menuduh Yahudi yang kalian tuduh itu. Kalau kalian mau bersumpah, maka akan yudfa'u birummati. Yudfa'u artinya diikat, didorong, dieratkan. Nah, diikat dengan talinya. Rumah itu ada tali yang khusus disediakan untuk tersangka. Kalau Indonesia namanya belenggu. Kalau disebut belenggu itu pasti borgol, ya. Kalau disebut borgol itu identik dengan terdakwa. Nah, kalau Arab itu disebut rumah, itu tali yang diikatkan di leher orang yang akan dieksekusi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, amrun la nashhadu kaifa nahlif. Perkara itu kami enggak nampak, kami enggak lihat. Cuman kami mencurigai saja. Bagaimana kami bisa bersumpah atas perkara yang kami enggak lihat? Ini kejujuran. Nah, kata Nabi, oke. Kalau begitu, Yahudi itu akan bebas dengan kalian kalau dia mau bersumpah 50 kali dari mereka. Yahudi itu tidak boleh dituntut, Yahudi itu tidak akan dihukum kalau dia bersumpah 50 kali, wallahi demi Allah bukan saya pembunuhnya, wallahi demi Allah bukan saya pembunuhnya, sebanyak 50 kali, maka dia akan bebas. Sehingga saudara kalian tidak bisa diadili. Mereka katakan lagi, ya Rasulullah, itu kan kamu kafir. Bisa saja dia bersumpah 50 kali, 1000 pun mau dia. Orang kafir, nggak ada yang perlu dia khawatirkan ya. Kata Nabi, benar juga kalau begitu. Nah, pada saat itu Rasulullah turun tangan, beliau bayar 100 ekor onta sebagai diat terbunuhnya Abdullah bin Sahal kepada keluarganya dari pribadi Nabi sendiri. Mingki balik. Nah, apa kata bapaknya Sahal? Ketika itu di rumah kami sudah datang onta-onta tebusan anak kami Abdullah bin Sahal, ditempatkan di sebuah kandang 100 ekor onta. Saya masuk melihat onta itu, saya kena tendang oleh 1 ekor di kakinya. Nah, itu kata bapaknya. Yang dimana pada suatu saat demi keadilan, demi kedamaian yang tidak bisa terungkap, pemimpin harus korban pada saat itu. Nah, membayar uang pribadinya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, hadis.
وبه ليبتنا حماد بن عمرو بن السرخي قال أخبرنا ابن وهاب قال أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي أثمة أنه أخبره sesungguhnya Sayyidina Sahal bin Abi Athmah akhbara telah mengabarkan ya Sayyidina Sahal bin Abi Athmah akannya Abi Layla huwa wa rijalun min kubara'i qaumihi, ianya Sahal dan beberapa orang dari para pembesar kaumnya Sahal bin Abi Athmah. Anna Abdullah bin Sahal wa Muhaysah kharaja ila Khaybar, sesungguhnya Abdullah bin Sahal dan Muhaysah keluar mereka berdua ke Khaybar min jahdin asabahu, dari karena penderitaan yang menimpa mereka. Nah, pergi ke Khaybar ngadu nasib, cari uang. Itu kehidupan sahabat, bukan kehidupan yang berpangku tangan, bukan kehidupan yang mengandalkan kesolehan. Jadi yang dikatakan kesolehan itu jaminan keselamatan dunia. Kesolehan adalah jaminan keselamatan di akhirat. Sahabat ni gak bisa dicari tandingan sedunia pada hari ini, tapi beliau untuk memenuhi kehidupannya mesti pergi ke kebun milik Yahudi di Khaybar untuk mengadu nasib. Nah, Fa'utiya Muhaysah, maka didatangkan akan Muhaysah. Fa'ukhbira anna Abdullah bin Sahal, maka diberitahukan akan Muhaysah sesungguhnya Abdullah bin Sahal qad qutila, sungguh telah dibunuh. Wa turiha fi fakirin aw ainin, dan dilemparkan di dalam lubang atau di dalam sumber mata air, sumur. Fa'ata lubang kelobangan apa di fakir? Parit, lubang. Maksud di sini adalah sumur yang mulutnya besar. Di dalam sumur yang mulutnya besar. Fa'ata Yahuda, maka mendatangi ya Sahal, maka mendatangi ya Muhaysah akan orang-orang Yahudi. Faqala, maka berkata ya Muhaysah, antum wallahi faqataltumuhu, kalian demi Allah kalian telah membunuh akan Abdullah bin Sahal. Qalu, mereka orang Yahudi berkata, wallahi demi Allah ma qatalnahu, tidak kami membunuh akannya Abdullah bin Sahal. Wa aqbala, maka menghadap atau maka balik dia Sayyidina Muhaysah hatta qadima ala qaumihi, sehingga datang yang Muhaysah kepada kaumnya Muhaysah. Fadzakara lahum, maka menceritakan ia Muhaysah kepada mereka kaum dalika, akan demikian. Tsumma aqbala huwa wa akhuhu, kemudian menghadap dianya Muhaysah dan saudaranya Muhaysah yaitu Huwaisah. Wa huwa akbaru minhu wa Abdurrahman bin Sahal, padahal ia itu yang lebih tua darinya Muhaysah. Dan padahal ianya Muhaysah itu yang lebih tua darinya Muhaysah. Ad-damiru yamudu ila qarib. Ya. Padahal Huwaisah, padahal ianya Huwaisah itu yang lebih tua darinya Muhaysah dan Abdurrahman bin Sahal. Fadhahaba Muhaysah liyatakallama, maka telah pergi oleh Muhaysah supaya bahwa berbicara ia Muhaysah. Wa huwa, dan ia Muhaysah alladhi kana bi Khaybar, itu orang-orang yang ada
yang adalah ia di Khaybar. Berarti mufrad. Alladhi, orang itu orang yang adalah ia di Khaybar. Faqala lahu, maka berkata Yang Maha Esa kepadanya, maka berkata Yang Maha Esa, Kenapa namanya? Maha Esa. Okey. Banyak Maha Esa. Lanjut. Maka berkata Yang Maha Esa kepada Maha Esa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Maha Esa. Rasulullah itu apa? Fa'il. Tapi yang dibilang panggilnya di dalam. Maka berkata kepadanya Maha Esa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nah, kabir yang lebih tua, yuridul sinin, bermaksud ia Nabi akan usia. Yuridus sinna, diingin, bermaksud ia Nabi akan usia. Fatakallama, maka berbicara Maha Esa oleh Maha Esa. Thumma takallama Maha Esa, kemudian berbicaralah Maha Esa. Faqala, walaupun Maha Esa tidak tahu kejadian yang sesungguhnya, walaupun Huwaisa kakaknya tidak tahu kejadian yang sesungguhnya, maka seharusnya menceritakan adalah Muhayyisa yang ikut di Khaybar. Maka karena Nabi katakan kabir, yang tua, maka Huwaisa yang ngomong awal kepada Nabi, ya Rasulullah, kami datang ke sini sebetulnya mau memberitahukan perihal ini. Berita selengkapnya boleh disampaikan oleh Muhayyisa. Baru ngomong Muhayyisa. Itu adabnya. Bukan dewasa, orang tua dibiarin diam saja. Kalaupun dia tidak tahu masalahnya, dia menjadi pembuka atau bahasa pengantar yang akan diceritakan lengkap oleh pelaku atau orang menyaksikan kejadian, yaitu Muhayyisa. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma an yadu, adakala mereka membayar tebusan, bahwa membayar diat oleh mereka, sahibakum, akan saudara-saudara kalian yang terbunuh. Mana saudara kalian, berapa orang saudara yang terbunuh? Akan Abdullah bin Sa'ad, teman kalian yang terbunuh. Dan dia tegang saudara-saudara, dia cuma satu orang. Wa imma, atau ayyu'dzanu bi harbin, bahwa mereka akan mengumumkan dengan peperangan. Ini nama juhud, bahwa mereka akan diumumkan dengan peperangan. bahwa diumumkan akan mereka dengan peperangan. Fakataba ilaihim, maka menulis surat kepada mereka Yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzalika, dengan urusan demikian. Fakatabu, lalu mereka membalas surat, inna wallahi ma qatalnahu, sesungguhnya kami demi Allah tidak kami membunuh akannya Abdullah bin Sa'ad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ruhaisa, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ruhaisa dan Muhayyisa dan Abdurrahman bin Sa'ad, atahlifuna, apakah kalian sanggup bersumpah, wa tastahiquna dama sahibikum, dan kalian berhak akan darah teman kalian. Qalu, mereka menjawab, la, tidak. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatahlifu lakum yahudu, maka bersumpah bagi kalian oleh Yahudi. Qalu laisu muslimin, mereka berkata, mereka Yahudi itu bukan orang-orang muslim. laisu muslimin,
bukan mereka Yahudi, itu orang-orang Islam. Fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi, maka membayar diat akan Abdullah bin Sahal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha, maka mengirimkan ia Nabi ilaihim, kepada mereka keluarga korban, mi'ata naqatin, akan 100 ekor unta, hatta udkhilat alaihimu, sehingga dimasukkan akan unta di atas mereka ad-dar, akan perkampungan. Qala Sahal, berkata Imam Sahal, Sayyidina Sahal, laqad qadatni minha naqatun amra'u, demi sungguh aku tertarik dari oleh unta yang merah. Raqadatni, aku tertarik, menarik akan. Tadi sudah tadi sebelumnya adalah qadat. Aku akan menendang akan aku. Maka menendang akan aku oleh unta, maka menendang akan aku darinya unta, oleh unta yang merah. Hadis. Abi qala Mahmud ibn Khalid wa Kathir ibn Ubayd qala hadatsana Abi qala Muhammad ibn Sabba ibn Sufyan qala akhbarana al-Walid an Abi Amr an Amr ibn Su'aib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qatala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qisasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qasamah, dengan sebab qasamah, rajulan min Nabi Bani Nasri ibn Malik, akan seorang dari suku Nasir bin Malik, bi bahratit Ruqa, di sebuah tempat dekat Taif, ala syatti liyatil bahra, di sebuah tempat, di atas tempat-tempat di Thaqif. Qala, kata Imam Mahmud, al-qatil liyatil buhra, gunung di Taif, sebuah lembah di Thaqif. Yang lembah di Thaqif itu Liyah, itu nama lembahnya, Liyah. Kalau Setia berarti gunung di Taif. Gunung di Taif itu Buhra. Buhra itu nama gunung. Buhra adalah nama negeri. Liyah adalah nama lembah. Liyatil Buhra, sebuah lembah di negeri Buhra, di kawasan Taif. Syatti artinya sementara Bahratir Rugha itu nama tempat di Syatti tersebut. Nah, katakanlah Taif, kemudian di Taif itu ada nama negerinya Buhra. Di Buhra itu ada sebuah lembah namanya Liyah. Nah, di lembah Liyah itu ada lagi tempat kecil namanya Bahratir Rugha. Syatti. Jauh syaitan menjauhkan, menganiaya. Betul bahasa Arabnya? Coba baca bahasa Arabnya. Syaitan, Sin, Sin. Syir. Coba artinya.
jauh menjauhkan menganiaya, melebihi batas, jauh menyimpang dari pokok acara persoalan, berbuat lalim terhadap menaikkan harganya melebihi batas atau ukuran yang ditentukan, menyimpang dari kebenaran, cermat dalam mencari, pergi tepi sungai, tepi laut, pantai, sejenis lada merica. Nah, apa yang cocok dari situ yang mana tadi? Tepi. Nah, tepi sungai. Di atas tepi sungai sebuah lebar sakit, di sakit. Bahra gunung di Taif. Qala, berkata Imam Mahmud, al-qatilu wal maqtul minhum. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dari mereka, dan satu kaum dari mereka. Wahadal lafzu Mahmud, dan ini lafaz Imam Mahmud di Baharatin dengan kata-kata Baharatin. Aqamahu, menyanggai oleh Imam Mahmud, wahdahu, sendirinya Imam Mahmud, di atas Syattiliyah, di atas Syattiliyah. Jadi Nabi pernah memvonis hukum mati kepada satu orang dari Bani Nasr bin Malik, itu orang warga Taif. Tempat kecilnya adalah masyarakat yang tinggal di hamparan sungai, bantaran sungai, di daerah lembah Bukro. Nah, kemudian Imam Qala, perawi mengatakan orang yang membunuh dan korban kedua-duanya dari mereka. Orang yang membunuh dan korban kedua-duanya dari golongan mereka. Jadi Nabi adili dengan cara qasamah, bersumpah 50 kali. Nah, Babu fi tarkil qawadil bil qasamah. Bab tentang meninggalkan diat dengan qasamah. Qawad diat. Qawad. Bab tentang meninggalkan qisas dengan qasamah. Nah, qawad itu qisas. Lanjut. Wabihi lakathana al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah az-Za'farani qala thana Abu Nu'aym qala thana Sa'id ibn Ubaid Ta'i an Busyair ibn Yasar za'ama anna rajulan, telah menduga ya Imam Busyair bin Yasar sesungguhnya seorang minal ansar, dari ansar, yuqalu lahu, dikatakan baginya Imam Busyair bin Yasar akan dikatakan lahu bagi rajul, bagi seorang laki-laki dari Ansar, Sahlu ibn Abi Athmah, akan Sayyidina Sahal bin Abi Athmah. Akhbaruhu, itu ia Sahal akan Busyair. Barahu, mengabarkan ia Sayyidina Sahal akan Imam Busyair. Anna nafaran min qaumihi, sesungguhnya sekelompok dari kaumnya Sahal, intalaku, mereka pergi ila Khaybar, kepada Khaybar. Fatafarraqu mifiha, maka mereka berpisah padanya tempat padanya. Mereka berpisah padanya Khaybar. Fawajadu ahaduhum qatilan, maka mereka menemukan akan salah satu dari mereka akan orang yang dibunuh. Faqalu, maka mereka berkata, lilladzina, orang-orang wajaduhu indahu. Qalu lilladzina wajaduhu, orang-orang yang menemukan oleh mereka. Faqalu, maka mereka berkata bagi orang-orang yang menemukan oleh mereka akan orang yang dibunuh di dekat mereka. Qataltum sahibana,
kalian telah membunuh teman kami. Faqalu, maka mereka menjawab, ma qatalna, tidak kami membunuh akan temanmu. Wala alimna qatilan, dan tidak kami tahu akan orang yang membunuh temanmu. Faqantolakna, maka kami pergi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Imam Mubasyir, faqala lahum, maka bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, taktuni bil bayyinah, datangkanlah oleh kalian kepadaku dengan saksi. Itu bukan fi'il amar, tapi fi'il mudhari'. Datangkan oleh kalian kepadaku. Itu masih terjemahan fi'il amar itu. Taktuni, mendatangkan. Mendatangkan oleh kalian. Mendatangkan oleh kalian kepadaku dengan saksi. Ala man qatala hadza, di atas orang yang membunuh, ya orang akan ini yang dibunuh. Qalu, mereka sekelompok berkata, ma lana bayyinah, tidak ada bagi kami itu saksi. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayahlifuna lakum, maka mereka orang Yahudi bersumpah bagi kalian. Qalu, mereka sekelompok berkata, la narda bi aymanil yahuda, tidak Bi aymanil yahudi, kami tidak rela, kami tidak setuju dengan sumpah orang-orang Yahudi. Fakariha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menyukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yubtila, bahwa disia-siakan damahu, akan bahwa menyia-nyiakan, bahwa menyia-nyiakan akan orang yang dibunuh. Menyia-nyiakan ia orang yang dibunuh, menyia-nyiakan ia Nabi akan orang yang dibunuh. Fawadahu mi'atan min iblis sadaqah, maka membayar ia Nabi akan orang yang dibunuh akan 100 dari onta zakat. Nah, ini masih cerita dengan tanpa disebutkan nama di sini. Itu cerita lengkapnya seperti tadi, yaitu Abdullah bin Sahal. Nah, وبه لقطنا الحسن بن علي بن راشد قال أخبرنا هشام عن أبي حيان التيمي قال لنا عباية ابن رفاعة قال حدثنا عباية ابن رفاعة قال حدثنا عباية ابن رفاعة عن رافع ابن خديج قال أصبح رجل من أنصار. Kalau berkata ya Imam, asbaha jadilah, ulang baca, asbaha rajulun minal ansari. Berkata ya Imam Rafi' bin Khadij, jadilah seorang dari kaum Ansar maqtulan di Khaybar, itu dibunuh di Khaybar. Fantalaku, maka pergi, maka pergi awliya'uhu, oleh wali-walinya yang orang yang dibunuh, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru dzalika lahu, maka menceritakan oleh mereka akan demikian kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum syahidani, bagi kalian 2 orang saksi, yashhadani, yang keduanya bersaksi oleh keduanya, ala qatli sahibakum, ulang, ala qatli sahibikum,
di atas orang yang membunuh teman Qatli, bukan qatili, tapi qatli. di atas orang yang membunuh. Qatli, bukan qatili. Qatli bentuk kalimahnya apa? Masdar. Nah, antum artikan seperti isim fa'il. Untuk orang membunuh itu isim fa'il. Masdar adalah perbuatan, nggak ada kalimat orangnya. Di atas pembunuh. Di atas Pembunuh. sama, pembunuh sama orang membunuh itu artinya orang juga. Terbunuh, Di atas terbunuh teman saudara kalian, teman saudara. teman kalian. Lalu mereka berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam yakun thamma ahadun minal muslimin. Tidak adalah di sana itu seorang pun dari orang muslim. Wa innama, dan hanya saja hum yahudu, mereka itu orang Yahudi. Wa qad yajtari'una, dan sungguh mereka telah berani ala a'zama min hadha, di atas yang lebih besar dari ini perkara. Ulang, wa qad yajtari'una ala a'zama min hadha, dan sungguh mereka telah berani. Fi'il qad masuk ke fi'il madhi, artinya sungguh. Ini masuk ke fi'il mudhari. Itu bukan berita baru, itu berita dalam basi. Qad masuk ke fi'il mudhari apa artinya? Telah. Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Jadi dalam mengartikan mesti jujur. Yahudi itu bukan sungguh, tapi kadang-kadang. Dan kadang-kadang mereka telah berani di atas yang lebih besar dari ini perkara. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faftaru, pilihlah oleh kalian minhum, di antara mereka Yahudi, khamsina fastahlifuhum." Faftaru minhum khamsina fastahlafuhum. Maka pilihlah oleh kalian di antara mereka Yahudi akan 50 orang, lalu mereka bersumpah. Fa'abau, maka mereka enggan. Fawadahu, maka membayar diat oleh orang yang dibunuh. Fawadahu, maka membayar diat akannya orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Wabihi laqad Abdul Aziz ibnu Yahya al-Harrani qala tani Muhammad yakni ibn al-Salamah an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith ibn al-Harith an Abdul Rahman ibn Bujaidin qala inna Sahal wallahi awhama hadith, sesungguhnya telah Sayyidina Sahal, demi Allah telah mewaham Sayyidina Sahal akan hadis. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Yahuda, telah menulis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi, annahu, sesungguhnya Sayyidina Sahal, sesungguhnya Yahudi, Damir Syahni, sesungguhnya pada ujida, sungguh telah ditemukan baina ashurikum, di antara
punggung-punggung kalian atau di tengah-tengah kalian. Watilun faduhu, akan orang yang dibunuh, maka bayarlah diat oleh kalian akannya orang yang dibunuh. Fakatabu yahlifuna, maka mereka menulis, mereka bersumpah billah, dengan nama Allah, khamsina yaminan, akan 50 kali sumpah. Ma qatalnahu, tidak kami membunuh akan orang yang dibunuh. Wala alimna qatilan, dan tidak kami tahu akan orang yang dibunuh. Dan tidak kami tahu akan orang yang membunuh. Qala, berkata ya Sayyidina Abdurrahman bin Sahal, fawadahu, maka membayar dia akan orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imati naqatin, dengan 100 unta. Fawadahu, maka membayar dia. Baca saja. Fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi bi mi'ati naqatin. Hadis. وبه قال علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي وبدا بهم يحلف منكم 50 رجلا. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata ya Nabi kepada Yahudi, dan memulai ya Nabi dengan mereka Yahudi, yahlifu minkum 50 rajulan, bersumpah di antara kalian 50 kali akan satu orang. Rajulan atau ghairan? Nisbah. Nah, nisbah. Nisbah itu nama. Arabnya apa? Tamyiz. Nah, coba diartikan tamyiznya maf'ul bih. Bersumpah di antara kalian 50 kali, nisbah satu orang. 50 nisbah orang. Jadi 50 orang. 50 nisbah orang. Fa'abau, lalu mereka pun enggan. Faqala lil ansar, maka berkata ya Nabi kepada Ansar, istahiqu, berhakilah oleh kalian. Berhakilah oleh kalian, apa artinya? Artinya harus kalian bersumpah. Harus kalian bersumpah. Istahiqu, hakku apa artinya? Berhak. Istahiqu alif sinta. Minta berhak. Minta berhak. Minta berhak. Perbagus lagi. Mintalah hak kalian. Mintalah hak kalian. Lalu mereka Ansar menjawab, nahlifu 'alal ghaibi ya Rasulullah, kami akan bersumpah atas gaib ya Rasulullah. Apa itu gaib sana? Atas orang yang tidak ada ya Rasulullah. Itu gaib, ni gaib. Atas perkara yang tidak kami ketahui. Tidak diketahui. Lebih tepatnya atas perkara yang tidak kami lihat, seperti hadis yang tadi. Faja'alaha Rasulullah SAW diyatan 'alal yahuda, maka menjadikan akannya 100 unta oleh Rasulullah SAW akan diyat atas Yahudi. Li'annahu wujida baina adhurihim, karena sesungguhnya Yahudi ditemukan akan Yahudi. Karena sesungguhnya ditemukan. Sesungguhnya siapa?
orang yang terbunuh. Karena sesungguhnya orang yang terbunuh ditemukan akannya qatil baina adhirim, antara punggung-punggung dari mereka. Babu yaqalu minal qatil, bab tentang ditegakkan hukum qisas dari orang yang membunuh. وبينا قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا حمام أن قتل أن سيدنا أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين. Sesungguhnya seorang budak wanita itu ditemukan, ia budak sungguh telah di Jariyah di sini artinya bukan budak wanita, tapi seorang anak wanita yang belum balik, sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan lil gulami syatan wa alal jariyati syatun. Laki-laki, anak laki-laki ikut akikah 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi jariyah di sini maknanya anak wanita yang belum balik. Sesungguhnya anak wanita yang belum balik itu ditemukan, ia anak wanita yang belum balik sungguh dipecahkan akan kepalanya anak wanita yang belum balik antara 2 batu. Siapa batunya itu? Gambarannya seperti apa? Dengan 2 batu. Kepalanya di bawah, kemudian taruh 2 batu di atas kepalanya. Bukan di antara itu namanya. Itu di bawah 2 batu namanya. Ini antara 2 batu. Batu tengah yang Nah, lalu dia apa? Jampennya. Jampehan. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya anak wanita yang belum balik, man fa'ala biki hadza, siapa yang telah melakukan ia orang denganmu akan ini? Fulanun, apakah fulan, hatta sumyal yahudiyu, sehingga disebutkan akan seorang Yahudi. Fa'aumat bi ra'siha, lalu mati ia wanita. Mati. Aumat artinya mati. Lalu haus ia wanita. Tidak ada itu. Mana tu dan aumat artinya mati? Yang ada mata artinya mati. Aumat artinya mati. Aumat amat haus. Apa film madinya? Sulasi mujaradnya. Ama itu fi'il huruf tambahannya af'ala. Itu kan wazannya. Apa sesuai mujaradnya? Qaumat, asalnya qaumayat. Af'alat, hamzah tambahan, berarti wamayat, wama. Semujaratnya wama. Wama yami. Lalu tasrifan, mencari kamus. Mengalahkan. Wama.
Wamma. Bukan wamma, tapi wama. Dia ke bawahnya kauma. Wamma membawa pergi mengalahkan padang pasir. Dia ke bawahnya kauma. Dia ke minabab. Kalau wama itu bisa ketemu di kamus dua buah. Bisa wamaya, bisa wamawa. Ke wamaha. Kamu? Nggak ada, cari wamaha. Menunjukkan atau memberi isyarat wamma. Kepada yang ditunjuki dan disyaratkan. Saya pakai. Nah, itu artinya fa'aumaat. Disyaratkan, ditunjukkan, mengisyaratkan ya wanita dengan kepalanya anak wanita yang belum balik. Bagaimana untuk isyarat? Bilang iyo. Nganggu. Tak bisa lagi ngomong dah, dia mati. Tinggal ngangguin kepala aja. Ketika Nabi tanya, syukur Nabi temukan dia waktu sekarat. Tidak disebutin namanya satu persatu. Pas nama yang disebut, maka anak wanita itu aumaat, mengisyarat dengan kepalanya. Fa'ukhidan Yahudiyu fa'atarafa. Lalu ditangkap akan Yahudi, lalu mengaku ia Yahudi. Fa'amara Rasulullah SAW ayuradda ra'suhu bil hijarati. Lalu memerintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dipecahkan akan kepalanya Yahudi dengan batu. وبلا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو الرزاق عن عمر عن أيوب عن أبي قلابة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على ولي لها. Sesungguhnya Yahudi itu telah membunuh Yahudi akan anak wanita yang belum balik dari Ansar atas perhiasan miliknya wanita yang belum balik. Nah, itu dasarnya. Jadi kasus itu berawal dari perampokan karena mau ngambil perhiasannya. Tsumma alqaha fi qalibin. Kemudian melemparkan ia Yahudi akannya perhiasan ke dalam sumur. Apa dilemparin dalam sumur? Kemudian mencampakkan. Apa diambil untuk campakkan? Warada ra'sa bil hijarah, dan memecahkan ia Yahudi akan kepalanya anak wanita yang belum balik dengan apa? Dengan batu. Fa'ukhidha, lalu ditangkap akannya Yahudi. Fa'udya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangkan dengan Yahudi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara bihi ayyurjama hatta yamuta farujima hatta mata. Lalu memerintahkan ya Nabi dengannya Yahudi untuk dirajam akan Yahudi sehingga mati ia Yahudi. Farujima, lalu dirajam akan Yahudi hatta mata, sampai mati ia Yahudi. Nah, maknanya jelas. Lanjut. وبه قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن هشام ابن يزيد عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاح لها. Sesungguhnya anak wanita yang belum balik adalah atasnya anak wanita yang belum balik itu dipecahkan
baginya anak wanita yang belum balik. Mana yang bacakan? Alaiha awdah, baca rodoh. Ini awdah yang baca semua artinya. Untuk jelas. Artinya Doha yabihu dirham. pendoha. Awdahun mufradnya apa? Af'alun, apa mufradnya? Ahlun, awdahun, Bangun dayhun. dayhun, Dohun. af'alun, apa mufradnya? Tulis depan. Buat af'alun, buat awdahun. Sejajar ke bawah. Bikin aja sebelah kiri ini. Tuh, itu juga boleh. Bikin af'alun yang bawah. Nah, coba cari mana kalimat asli di atas. Huruf aslinya mana? Hah? Wadoha, bukan doha, tapi wadoha. Cari kamus wadoha, jangan doha. Sistem nih, sistem. Bukan makna yang dapat dari naluri, bukan ditebak-tebak, bukan disesuaikan. Melukai hingga tempat tulang. Cocok. Kumpulan orang dari pegawai kabilah. Terus ada Cahaya bersinar. Wadahun jamak dari wadahun cahaya. ya, apa lagi? Menjadi jelas atau terang nyata.
Radahu laha, di catatan kaki yuraddu hilyan laha, Apa itu? dikembalikan. Yuraddu atau yuradu? Radda yaruddu. Kita antum tu yuradu atau yuraddu? Catatan kaki itu yuradu atau yuraddu? Tidak pakai alif. Radda yaruddu. Gitu. Yuraddu hilyan laha. Apa itu hilyan? Hilyan perhiasan. Nah, jadi Allah itu artinya perhiasan. Kenapa disebut perhiasan dan Allah? Karena dia bersinar. Itu namanya makna talazum. Untuk temukan nanti di kamu sedih bersinar. Nah, kenapa perhiasan namanya Allah? Karena perhiasan itu bersinar. Nah, lanjut. Faradakha ra'saha, lalu ia memecahkan akan kepalanya anak wanita. Lalu memecahkan akan kepala anaknya wanita oleh Yahudi dengan batu. Fadakhala 'alaiha Rasulullah SAW wa biha ramakun, dan masuk atasnya wanita oleh Rasulullah SAW padahal dia wanita itu sedang sekarat. Faqala la, berkatalah ya Nabi kepadanya anak wanita, man qatalali, siapa yang telah membunuh ia orang akan kamu, fulanun qatalaki, fulan yang telah membunuh ia fulan akan kamu. Faqala, selalu berkata ya anak, bukan, bi ra'siha, dengan kepalanya, maksudnya dengan isyarat dengan kepalanya. Qala, berkata, bersabda ya Nabi, man qatalaki, fulan qatalaki, siapakah yang telah membunuh ia seorang akan kamu, fulan telah membunuh ia fulan akan kamu. Qala, berkata ya wanita, la, bukan, bi ra'siha, dengan kepalanya anak wanita. Qala, bersabda ya Nabi, fulan qatalaki, fulan yang telah membunuh ia fulan akan kamu. Qala, na'am, berkata ya anak, na'am, ya, bi ra'siha, dengan kepalanya anak. Fa'amara bihi Rasulullah SAW, lalu memerintahkan dengannya Yahudi oleh Rasulullah SAW. Faqutila baina hajaran, maka dibunuh akan Yahudi antara dua batu juga. Nah, Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.